Selanjutnya saya persilahkan juru bicara resmi dari fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gun Gunanjar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, para menteri yang mewakili pemerintah. Perkenankanlah dengan mengawali dengan doa, fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah sebagai berikut. Yang pertama, secara prinsipil sebetulnya fraksi Partai Golongan Karya dalam mencermati, menyikapi, mendalami dan membahas rancangan undang-undang ini secara mendalam, tidaklah semata-mata atas pilihan mekanisme dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD. Tidak semata-mata hanya karena aspek teknis penyelenggaraan semata. Tidak sebatas itu. Bukan sebatas atas hal-hal yang sudah sering dibicarakan. Seperti biaya yang tinggi, money politik, transaksional, kerusuhan, dan lain sebagainya. Bukan itu. Atau mungkin politik dinasti, bukan itu. Tapi bagi fraksi Partai Golkar, mengambil pilihan dipilih melalui DPRD karena pertimbangan-pertimbangan yang secara filosofis, secara sosiologis, didapatkan fakta-fakta temuan sejak dari pilkada secara langsung dilaksanakan sejak tahun 2005, dilanjutkan 2006, 2007, 2008, tidak ada pilkada 2009, dilanjutkan 2010, dilanjutkan 2011, dilanjutkan 2012, dilanjutkan 2013, dan dilanjutkan pada tahun 2014 yang bersamaan dengan pemilihan gubernur di Provinsi Lampung. Sepanjang tahun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ternyata fraksi Partai Golkar harus menentukan sikap. Karena ternyata yang didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranata sosial kita dalam bentuk organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi profesi, bahkan komunitas-komunitas yang sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka dan mereka sudah ada, yang dikenal dengan suku, yang dikenal dengan marga, menimbulkan perpecahan, bahkan perang di antara yang satu dengan yang lain. Terlalu mahal bagi fraksi Partai Golkar untuk tidak mengambil sikap pada situasi seperti itu dengan mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung. Tidak hanya sebatas kepada suku yang ribut antar marga, tapi perpecahan di antara keluarga juga terjadi. Suami istri, bapak dan anak, kakak dan adik berkompetisi antara yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan hubungan-hubungan personal menjadi sangat amat terganggu dan berimplikasi sangat jauh, sangat luas kepada anak-anak dan keturunannya berikutnya. Dengan pertimbangan itu, dengan penuh kesadaran dan keyakinan kami memilih alternatif dipilih melalui DPRD. Adapun hal-hal yang bersifat teknis, kami juga merevisi dan menyempurnakan proses-proses berikutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakharmonisan di antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, sering ributnya tikai-menikai antara gubernur dengan wakil gubernur, kami mengusulkan tidak lagi pada posisi paket, tapi dipilih melalui tidak paket. Berikanlah otoritas kemenangan itu kepada gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih untuk mengajukan usul siapa yang akan diangkat sebagai wakilnya. Yang dengan demikian sumbernya tetap dengan memberi ruang, apakah dari PNS atau dari orang non-PNS. Begitu pula dengan uji publik. Kami melihat bahwa uji publik ini menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Karena masyarakat menuntut, dan ini solusi yang harus kita dapatkan agar didapatkan para kepala-kepala daerah yang kompeten di bidangnya. Untuk itu uji publik harus dilakukan dalam bentuk uji kompetensi dan integritas.
dan masih banyak hal-hal yang lain yang kami tidak ingin berpanjang lebar karena sesungguhnya substansi materi tersebut sudah diperdebatkan selama lebih dari 2 tahun di Komisi 2. Yang berikutnya ingin mempersingkat dalam pandangan dari fraksi Partai Golongan Karya ini. Pimpinan dan seluruh peserta sidang yang kami muliakan, kita lihat di layar bahwa agenda rapat kita berikutnya adalah pengesahan rancangan undang-undang pemerintahan daerah, ditindaklanjuti dengan rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan daerah. Rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan rancangan undang-undang tentang pemerintahan dan administrasi pemerintahan daerah. Untuk itulah kami mendukung adanya satu rapat sinkronisasi. Oleh karena itu Pak Ketua, masih perlu kesabaran, masih perlu semangat, tapi kita juga masih perlu menghargai dan menghormati ciptaan Gusti Allah, bahwa satu hari itu hanya 24 jam. Efektifkanlah waktu yang teralokasikan untuk ini. Masih banyak waktu-waktu yang harus kita kerjakan untuk tugas-tugas yang lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini bagi fraksi Partai Golkar juga adalah tugas yang harus dilakukan dan kita semua terikat untuk melakukan kewajiban itu. Oleh karena itu menurut hemat kami, mekanisme dalam penyelesaian rancangan undang-undang ini sudah cukup jelas. Komisi 2 sudah menyelesaikannya. Bagi fraksi Partai Golkar lebih baik untuk segera dilakukan lobby untuk disimpulkan, dikembalikan kepada paripurna dalam bentuk pengambilan keputusan. Kalau tidak bisa mengkerucut musyawarah mufakat, kita lakukan pemungutan suara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Very good. Terima kasih. Saya lupa pimpinan sidang saya. Terima kasih kepada Pak Agun Gunanjar, juru bicara fraksi Partai Golkar.